Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis kasus pelanggaran merek dagang studi kasus Starbucks versus Starbucks. Adapun kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Zahira Nurmadina dengan ujung NPM 020, lalu saya sendiri Saskia Nurciani Agustin dengan ujung NPM 043, lalu Ibra Devanda dengan ujung NPM 114, dan yang terakhir ada Khoirunisa dengan ujung NPM 009. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Latar belakang, merek dagang merupakan elemen krusial dalam identitas bisnis dan membangun kepercayaan konsumen. Kasus Starbucks Corporation versus Wolfsburg Coffee Inc. dikenal sebagai Starbucks versus Starbucks bermula pada tahun 2001 ketika Starbucks, rantai kedai kopi global, menggugat Blackbeard Microroastery, sebuah roaster kecil di New Hampshire, atas penggunaan merek Starbucks Blend dan Mr. Starbucks. Starbucks ini menuduh bahwa penggunaan nama Starbucks yang mulai digunakan Blackbeard pada tahun 1997 ini membingungkan konsumen dan merusak keunikan merek mereka melalui delusi. Nama Starbucks terinspirasi dari persepsi bahwa Starbucks memanggang kopi dengan tingkat sangrai sangat gelap, merujuk pada Coffee Wars di Boston. Kasus ini berlangsung lebih dari 1 dekade yang mencerminkan upaya perusahaan besar melindungi merek dagang mereka dari potensi kerugian akibat pelanggaran atau pengaburan identitas merek. Lalu selanjutnya konsep hukum. Pelanggaran merek dagang terjadi ketika pihak lain menggunakan merek serupa tanpa izin yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal atau kualitas produk. Berbeda dari pelanggaran, dilusi merek mengurangi kekhasan atau daya pembeda merek terkenal meskipun tidak selalu menyebabkan kebingungan konsumen. Dilusi terdiri dari 2 jenis, yaitu blurring atau pengaburan yang melemahkan asosiasi unik merek, dan tarnishment atau pencemaran yang merusak reputasi merek. Dalam kasus ini, Starbucks berargumen bahwa Starbucks menyebabkan blurring dengan menciptakan asosiasi yang merusak identitas merek mereka. Untuk membuktikan dilusi, penggugat harus menunjukkan bahwa merek mereka terkenal, adanya kemiripan merek, dan kemungkinan dilusi berdasarkan faktor-faktor seperti niat terdakwa dan asosiasi ke konsumen. Lalu selanjutnya kerangka hukum. Kasus ini didasarkan pada 2 peraturan utama, yaitu Lanham Act yang melindungi merek dagang dari kebingungan konsumen, dan Trademark Dilution Revision Act atau TDRA pada tahun 2006 yang memperluas perlindungan merek dengan menurunkan standar bukti menjadi kemungkinan dilusi atau likelihood of dilution tanpa memerlukan bukti dilusi aktual. TDRA ini menerapkan 6 faktor untuk mengevaluasi klaim blurring, yaitu tingkat kemiripan merek, keunikan merek penggugat, eksklusivitas penggunaan merek, tingkat pengenalan merek, niat terdakwa, dan juga asosiasi aktual. Selanjutnya adalah kronologi kasus Starbucks dan Starbucks. Kasus ini melibatkan 2 perusahaan kopi yang sangat berbeda skala dan kekuatannya. Di satu sisi, ada Starbucks, perusahaan kopi global yang berdiri sejak 1971 yang punya lebih dari 8.700 gerai di dunia dan telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk membangun merek mereka. Sementara itu, lawannya adalah perusahaan kecil bernama Wolfsburg Coffee atau lebih dikenal sebagai Blackbeard Microroastery. Mereka adalah bisnis keluarga dan memasarkan produk unik bernama Starbucks sejak 1997. Lalu fakta dan kontroversinya. Masalah bermula ketika Starbucks merasa bahwa nama Starbucks terlalu mirip dengan Starbucks dan bisa membuat konsumen bingung atau bahkan merusak citra merek mereka. Tetapi, menurut Blackbeard, Starbucks hanyalah permainan kata. Mereka tidak meniru logo, desain, atau konsep Starbucks. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa kopi mereka dipanggang sangat gelap alias char. Lalu untuk proses hukumnya, tahun 1997, Starbucks mengirim surat peringatan, namun Blackbeard tetap menjual Starbucks. Maka pada tahun 2001, gugatan resmi diajukan ke pengadilan. Tahun 2005, pengadilan menolak gugatan. Alasannya, survei menunjukkan hanya 30% responden yang mengaitkan Starbucks dengan Starbucks, dan itu dianggap tidak cukup. Lalu, pada tahun 2006, muncul undang-undang baru bernama TDRA. Ini memperlonggar syarat pembuktian dalam kasus dilusi. Namun meskipun standar berubah, gugatan Starbucks tetap ditolak di tahun 2008 dan 2009. Dari kasus ini memberikan kita pelajaran penting dalam hukum merek dagang. Yang pertama, merek terkenal seperti Starbucks sekalipun menggugat tetap harus punya bukti yang kuat, tidak cukup hanya karena merasa tersaingi. Yang kedua, TDRA memperjelas bahwa pembuktian dilusi merek butuh pertimbangan dari 6 faktor, bukan hanya kemiripan nama.
Dan terakhir, kasus ini menunjukkan bahwa kreativitas usaha kecil juga bisa dilindungi secara hukum. Analisis hukum pada kasus Starbucks dan Starbucks. Yang pertama yaitu kesamaan merek dan asosiasi konsumen. Starbucks mengklaim bahwa nama Starbucks terdengar mirip secara fonetik dengan Starbucks, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan asosiasi atau kebingungan di kalangan konsumen. Namun, pengadilan menilai bahwa kemasan, logo, dan desain produk Blackbird berbeda secara signifikan, serta tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa konsumen benar-benar bingung. Yang kedua yaitu evaluasi survei konsumen. Starbucks juga mengajukan survei yang menunjukkan bahwa 30% responden mengaitkan nama Starbucks dengan Starbucks. Meskipun demikian, pengadilan menilai bahwa survei tersebut tidak valid secara metodologis karena tidak dilakukan dengan konteks pemasaran yang nyata. Yang ketiga yaitu niat dan keunikan merek. Blackbird mengaku bahwa mereka ingin bangun asosiasi budaya tertentu melalui nama Starbucks. Namun, pengadilan tidak menemukan adanya niat buruk atau maksud untuk merusak citra Starbucks. Konsumen tetap menganggap Starbucks sebagai merek yang unik dengan citra yang kuat, dan penggunaan Starbucks tidak merusak citra tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas implikasi hukum dan dampak bisnis dari kasus ini, terutama dalam konteks pelanggaran merek dagang. Dari sisi hukum, perlindungan terhadap merek terkenal seperti Starbucks membutuhkan bukti yang kuat. Artinya, perusahaan tidak bisa menuntut hanya karena ada dugaan kemiripan. Dalam hukum di Amerika, ada aturan yang disebut TDRA atau Trademark Dilution Revision Act yang mewajibkan adanya bukti nyata bahwa nama atau logo tersebut menyebabkan kebingungan atau penurunan citra merek asli. Dari sisi bisnis, kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan antara perusahaan besar seperti Starbucks dan usaha kecil seperti Starbucks. Perusahaan besar harus berhati-hati karena jika mereka terlalu agresif dalam menuntut bisa dianggap melakukan trademark bullying yang justru merusak citra brand mereka sendiri di mata publik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.